Ya, dari kita belum rekaman. Baik. Nah, pertanyaan adalah hari apa sebenarnya Yesus disalib wafat dan dicatat besok. Kemudian yang kedua, benarkah hari Jumat Agung adalah hari di mana Yesus wafat atau disalib? Nanti kita akan lihat. Teman-teman, tanggal 14 itu kan kemarin ya. Kemarin hari Sabtu, ini hari kan tanggal 15. Nah, sementara teman-teman kita merayakan nanti itu tanggal 2 hari Jumat akan datang. Jadi itu kan sangat berbeda jauh ya, kira-kira selisih 6 hari. Jadi ini juga menjadi pertanyaan kita. Kenapa kalau hari matinya selalu hari Jumat, ya kan? Padahal kalau harinya itu harus tanggalnya, bukan harinya. Tapi ini selalu diarahkan kita ke hari Jumat. Baik. Nah, perhatikan, sesuatu yang salah bila diulang-ulang terus-menerus dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi sesuatu yang seolah benar. Ini adalah pembenaran. Jadi kalau sudah salah, diulang dari generasi ke generasi, itu seolah-olah benar. Padahal tidak. Nah, ini yang persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau kita menjelaskan ini, ya mereka ya, kalau dia mau mengakui sebenarnya kitab suci ya, pasti dia akan mengaku itu. Tapi ya, kadang-kadang mereka lebih mengikuti apa kata gereja. Ya, sayang sekali, padahal kitab suci tidak mengatakan demikian. Nah, lalu menjadi tradisi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, faktanya itu adalah keliru dan menjadi sulit untuk diubah. Tetapi bukan berarti tidak bisa diubah lagi. Amin. Amin. Ya, sebenarnya kita tidak bisa diubah. Kalau kita sudah memahami, pasti kita akan bisa berubah dan perlu tindakan keberanian. Nah, cara menghitung Yesus wafat. Cara menentukan dan menghitung hari di mana Yesus wafat ada 3 cara yang saya kumpul-kumpul. Yang pertama adalah menghitung mundur dari hari Yesus bangkit. Ini hitungan sangat sederhana. Yang kedua adalah dari catatan besoran, catatan Injil. Kemudian tahun Yesus disalib dari catatan sejarah kehidupan Kaisar Tiberius. Kemudian yang kelima ini dengan menggunakan kemajuan teknologi, itu menggunakan software namanya Kalwah 3. Nanti kita kejar di sana. Nah, kita lihat yang paling sederhana, menghitung mundur. Nah, menghitung mundur ya. Dasar Alkitabnya adalah Matius 28 ayat 6 sampai yang ke-7. Silakan dibacakan ini, siapa yang suaranya keras? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang-orang antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sekarang Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesua orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi jelas ya, dikatakan di sini, Alkitab, Perjanjian Baru atau Besora sangat jelas menuliskan peristiwa ini terang-benerang bahwa ini ditulis dengan benar. Untuk itu dalam membaca Besora, hendaknya kita memahami lebih dahulu konsep Ibrani dengan baik dan benar. Jadi Alkitab mengatakan, waktu pagi-pagi hari Minggu dibilang ia telah bangkit. Jadi dia bukan bangkit di situ, dia telah bangkit. Nah, kalau telah itu nanti kita akan lihat. Nah, mari kita melihat dulu konsep Ibrani tentang hari dan sebagainya. Konsep Ibrani yang baik dan benar merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui dengan baik dan benar. Hal yang dilupakan selama ini karena pengaruh paham Helenisme yang berpaham antisemitik, anti-Yahudi, anti-Torah, dianut berbagai organisasi gereja. Ini kita terpengaruh dengan paham ini. Dan paham ini sangat merusak pemahaman kita tentang Alkitab. Tapi mari kita membuka diri sekarang. Konsep Ibrani sangat membantu untuk memahami isi Alkitab atau kitab suci dengan baik dan benar.
dan akan meluruskan pemahaman kita sebagai goyim yang distorsi dan keliru. Nah, mari kita melihat beberapa konsep Ibrani. Konsep hari. Nah, konsep hari itu dimulai malam dulu baru siang. Ini malam baru siang. Sedangkan kalau kita pengertian kita sekarang ini pergantian hari adalah jam 12 malam. Nah, padahal kalau orang Ibrani jam 6 tadi itu sudah mulai masuk hari yang baru, ini hari Senin. Nah, itu jadi sangat berbeda ya. Kemudian pembagian waktu harian ya. Jadi satu hari itu dibagi malam dengan siang. Kemudian malam itu dibagi dengan 4 bagian waktu. Siang juga dibagi 4. Nah, tiap satuan waktu itu ada 3 jam. Nah, ini jam waktu pertama, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Waktu 3, jam 7, 8, 9. Waktu 4, jam 10, 11, 12. Nah, ini siang juga begitu ya. Sampai dengan sore. Nah, jadi kalau itu sebabnya kalau teman-teman membaca Yohanes pasal 19 bahwa jam 12 Yesus di depan Pilatus, ya maksudnya jam 12 ini ya. Bukan jam 12 siang, itu maksudnya pagi-pagi. Karena kalau dia masih di depan Pilatus jam 12 siang, berarti ada 2 dong orang waktu itu. Nah, ini jadi dia Yohanes mencatatnya dalam jam Ibrani. Nah, jadi konsep waktu harian adalah dimulai matahari terbenam, hari dimulai malam lalu baru siang. Malam dibagi 4 waktu, siang juga dibagi 4 waktu, setiap satuan waktu terbagi 3 jam. Malam terbagi 12 jam dan siang juga terbagi 12 jam. Nah, silakan dibaca ini. Silakan. Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Silakan. Jawab Yesua, bukankah ada 12 jam dalam satu hari siang? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Jadi yang 12 jam itu kalau siang, berarti malam juga 12 jam ya. Itu bukan berarti satu hari 12 jam, enggak. Jadi kalau siang itu maksudnya 12 jam. Berarti kan nanti malam juga 12 jam. Nah, ini lagi ya. Terus? Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari gelap, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, jadi ada siang, ada malam. Jadi siang 12, malam juga 12 jam. Nah, kesimpulan siang terang 12 jam, malam gelap juga 12 jam. Jadi satu hari 12 jam itu sudah ada di kitab suci dicatat ya. Baik, kemudian nama-nama hari. Nah, ini dia teman-teman ya, nama-nama hari. Hari pertama namanya apa? Yom Rishon. Rishon. Oke, hari kedua Yom Seni. jam apa? Seni. Sini ya, Pak Andre. Berikutnya hari kedua tiga adalah Yom apa Pak Andre? Selisi. Selisi ya, mantap Pak Andre. Hari keempat Yom Revi. Revi'i, teman-teman ya, Revi'i bacanya Revi'i ya. Kemudian hari kelima adalah Kamisi. Yom Kamisi. Hari ke-6 adalah Yom Sisi. Hari ke-7 adalah Yom Sabat. Ini nama-nama hari teman-teman yang kitab suci ajarkan. Hari pertama adalah Yom Rishon, Yom Seni, Yom Selisi, Yom Revi, Yom Kamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Nah, ini kan sudah jam berapa nih? Ini sudah hampir jam 7. Berarti kita sudah Yom Sisi. Tapi kalau di Medan ini kayaknya belum ya. Di sana kan baru jam 5. Di Jawa jam berapa nih, Pak Andre? Jam 16.40. Belum jam 6, Pak. Belum masih jam 5, Pak Andre ya? Ya. Ya, berarti kan masih Yom Rishon ya. Sedikit lagi baru masuk Yom Seni. Ini adalah hari. Nah, sekarang kita lihat. Konsep ini diganti sama orang Goyim. Ya. Ini dibuang. Diganti menjadi apa? Sunday. Nah, Sunday. Kan, karena Minggu. yang terbesar, dewa yang paling besar, makanya ditaruh di pertama. Kemudian dewa yang kedua apa? Bulan. Nah, kemudian dewa. Yang ketiga adalah Tuesday. Ya, ini nama-nama dewa semua ini ganti. Nah, semua nama-nama berhala. Matahari, bulan, dan sebagainya teman-teman ya. Ini mau lihat nggak salah satunya nih?
Kita lihat yang ini saja ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tuesday-nya ini dia. Dewa hukum bangsa. Nah, jadi dia anjing sama itu ya. Jadi dewa Mars. Mars ada dewa perang Roma. Pada kalender perang Roma ada dewa ini. Dijadikan bulan ketiga Mars. Orang yang memanggil hari ini Tujek. Itu adalah nama dari anak laki-laki Woden dan Piga berhala para imam zaman dulu. Ini nama ini tadi apa ya? Ini ya. Tadi itu saya. Sekarang kita buka yang hari keempat ini. Nah, ini Wednesday. Dewi dari dewa utama bangsa Teutonic ya. Ini dia. Odin dan Mundi kedua dewa. Itu nama dewa-dewa semua teman-teman. Kemudian Sande udah matahari, nggak usah dibahas itu. Nih dia. Mars. Ya, Ini merek obat. perang. Ini ke lambang-lambangnya ya. Namanya. Kemudian ini, Friday. Kenapa hari Jumat ada dewa maut? Ya, itu dia. Nah, ini dia. Dewa pemegang panah dengan ini. Ya, Fry, dewa Fry ya, dewa cinta bangsa Teutonic. Dia ini membunuh ya. Ya, karena dia Sakit hati. Karena diputuskan. ini diganti jadi dewa Venus, dewa macam-macam ya. Ini nama dewa semua. Saturday ya, itu sama ya. Ini dia. Saturnus, dewa petani ya. Jadi semua diganti dengan nama-nama dewa tadi. Jadi kita tidak mengenalnya lagi ya. Nah, makanya bahasa Indonesia sangat bagus, dia agak mirip-mirip ya. Nah, di sini minggu diganti dari bahasa apa nih? Portugis. Domingo. Minggus. Hari Tuhan. Tapi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga berbeda karena Jumat memakai bahasa Arab ya. Kalau Sabtu ya Sabat. Miripnya semirip-mirip. Nah, akibat mengganti nama ini maka orang percaya kehilangan akarimannya, membangun konsep yang lain, konsep baru, merupakan hari Sabat. Nah, ini kan akibatnya kan ini terjadi ya. Nah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi manusia melupakannya. Jadi kita lihat ya, nama hari ini adalah ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, hari 6, hari Sabat. Oke. Kemudian konsep Sabat. Kita lihat Sabat ya. Kalau Sabat itu dimulai dengan Ereb Sabat ya di sana ya. Ereb Sabat itu ibadah di rumah sebenarnya. Di rumah kan antara bapak, ibu dan anak-anak. Ya, ibadah di sana. Kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama. Jadi memang kalau kita lakukan ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita tapi karena kita belum banyak, makanya kita masih bergabung. Tapi kalau sudah banyak nanti sudah terpisah. Jadi kalau bapak anak makan ke ibadah lalu dia makan bersama. Karena makan bersama ini sangat luar biasa manfaatnya ya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kalau kita di rumah antara ibu, bapak, kakek, nenek makan bersama itu luar biasa. Harusnya diusahakan kita duduk makan bersama. Mungkin hari yang lain karena berbeda jam kerja ya. Tapi usahakan pada saat hari Sabat itu makan bersama. Duduk di meja makan bersama. Sebaiknya itu dilakukan. Karena ini akan mengakrabkan kekeluargaan kita di sana ya. Harmonis, betul. Harmonis kalau kita duduk makan bersama. Kemudian nanti pada siangnya itu ya di sini adalah ibadah Sabat. Kemudian nanti ditutup dengan hamdalah. Oke. Itu adalah konsep hari Sabat. Di sini membahas firman sampai pagi. Ini dia konsep Sabatnya. Oke. Ini sistem kalender Hebrew, teman-teman ya. Sistem kalender Hebrew. Ya, ini kan bulan pertama, kedua, ketiga, tapi ada yang gambar yang lebih bagus yang sudah buat yang ini. Nah, ini. Jadi bulan pertama itu adalah Nisan. Itu 30 hari, itu sejajar dengan Maret dan April. Kemudian berikutnya itu musim panas. Bulan kedua Iyar, Mei ya. Kemudian Siwan, Mei, Juni, Tamus, Juli, kemudian musim gugur. Ab, Elul, Isri, September, Oktober. Musim dingin, Keswan, Kesliu, Tefet. Kemudian musim semi, ada 1, ada 2. Ini jumlah harinya tetap sama teman-teman. Ini 365, maaf ini salah. 365 hari ya. 365 hari, tetap 365 hari. Nah kemudian hari raya diajarkan Torah.
Nah, kalau kita baca di Imamat 23 teman-teman ya, ayat kelima itu adalah Pesak. Kemudian ayat ke-6 sampai 8 adalah berarti tidak beragi. Coba tolong dibaca ayat ini di muka kitab Alkitabnya. Imamat 23 ayat 5. Karena ini akan kita bahas nanti ya. Imamat 23 ayat 5, demikian daftar Yahweh dalam bulan yang pertama. Dalam bulan yang pertama. Nah, dari bulan pertama kita sudah belajar namanya Nisan ya. Oke. Pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi. Nah, jadi Pesak itu tanggal 14 Nisan. Kemudian ayat berikutnya Bu. Ayat 6 sampai 8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Oke, jadi ada hari roti tidak beragi itu dirayakan 7 hari mulai tanggal 15. Nah teman-teman nanti perhatikan ayat ini karena ini akan kita bahas nanti pada saat kita membaca tentang menjelang Yesua disalib karena 2 hari raya ini ada. Jadi hari raya Pesak dan roti tidak beragi. Kemudian yang berikutnya ini kita tidak bahas, nanti dilihat saja ayat 9 sampai 12 itu buah sulung tanggal 16 Nisan. Kemudian ayat 15 itu Shavuot 6 Siwan. Kemudian penyumpahan Napiri 1 Tisri. Kemudian ke-6 hari pernamaan 10 Tisri. Kemudian Pondok Daun 15. Nah teman-teman perhatikan ini hari-hari ini sudah ditepati 6 hari sudah ditepati ya, tinggal 1 yang belum. Berarti di 1 Tisri. Yang lain sudah digenapi oleh Yesua. Nah, kesimpulannya adalah dengan mengkonsiderasi dengan baik, maka membuat kita memahami kitab suci dengan baik dan benar. Akan memberi pemahaman baru dalam meluruskan pemahaman yang distorsi. Banyak hal yang tersingkapkan. Nah, tadi kita lihat pembagian waktu itu ya. Dikatakan tadi bahwa ia telah bangkit. Jadi pagi-pagi itu kan mereka ke kubur, makanya ia telah bangkit. Nah, kalau pertanyaan itu kapan dia bangkit? Dia kan hari Nisan itu pagi-pagi kan? Nah, berarti kan dia bangkitnya kapan? Di sini. Di mana bangkitnya? Nah, di sini. Dia bangkit di pas Habdalah di hari terakhir. Nah, makanya pada Habdalah itu balas kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach. Karena bilang dari pertama dia telah, berarti kan hari pertama telah, berarti dia bangkitnya pada hari ke-7. Makanya sebabnya dia katakan aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, namanya dia Sabat. Dan dia disembah pada hari Sabat itu. Jadi hari Sabat ada Habdalah adalah ibadah kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, dari sini kita bisa menghitung. Ya. Dia telah bangkit, artinya Yesus bangkit sebelum hari pertama. Pertanyaan, hari apa sebelum hari pertama? Hari ke-7. Artinya Yesus bangkit bukan pada hari pertama. Yesus bangkit pada hari ke-7 atau hari Sabat yang kita sudah pelajari tadi. Nah, sekarang mari kita hitung mundur, ya. Mundur. Dikatakan bahwa di sini coba dibaca Matius 12 ayat 40 di sini. 12 ayat 40 dibaca di atas ini aja. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi jelas 3 hari 3 malam. Kalau kita di sini menghitung, tadi kan dia yang telah bangkit. Nah, di sini kan hari Sabat ya. 1 hari 1 malam, 1 siang 1 malam. Kemudian hari ke-6, 1 siang 1 malam. Kemudian artinya dia adalah 1 siang 1 malam hari ke-5. Berarti dia
Sudah benar 3 malam 3 siang Yesua dalam rahim bumi. Berarti dia matinya kapan? Hah? Artinya Yesus disalib di sini. Hari keempat apa tadi? Revi'i, hari Rabu. Jadi menghitung mundur kita dapat hari Rabu ya. Jadi Sabat ya kan? Dia Sabat tadi kan? Kemudian Selisih, Kamisi, Revi'i. Jadi dia jelas dia disalib pada Yom Revi'i. Jadi kita bisa dari sini sudah tahu Yom Revi'i. Ini hitungan yang paling sederhana. Cuma kalau ini kan kita tidak tahu di tanggal berapa ya. Tapi kita tahu di sini dapat hari Rabu. Jadi Yesus disalibnya hari Rabu. Ya kan? Oke, baik, kita lanjutkan. Dari uraian di atas, Yesus bangkit pada hari Sabat, tepat pada saat suasana ibadah Habdalah, jadi ibadah penutupan Sabat. Artinya, ibadah Habdalah adalah ibadah kebangkitan Yesua. Yesua dalam rahim bumi 3 malam 3 siang. Bila itu mundur dari saat Yesua bangkit, maka kita dapatkan Yesua disalib dan wafat adalah pada Yom Revi'i atau hari kesimpulan. Dengan cara perhitungan sederhana ini jelas kita mendapatkan bahwa Yesus disalib dan wafat adalah pada Yom Revi'i, hari Rabu. Itu menghitung mundur. Kita bisa tahu hari Rabu. Nah, kita mau lihat kan Alkitab itu kan kalau dua atau 3 saksi itu sudah kuat. Kita akan melihat itu. Itu kalau menghitung mundur. Kemudian dari catatan Besora. Catatan Besora. Hari Pesak dan hari Roti Tidak Beragi. Tadi teman-teman sudah baca ya. Tadi ada hak sama 1 hari lagi. Ini kata kunci ya. Nah, mari kita baca ayatnya. Markus 14 ayat 1 dan 2. Silakan dibaca ayatnya. Hari Raya Pesak dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul perbuatan di antara. Nah, jadi katakan 2 hari lagi hari Pesak dan roti tidak beragi. Jadi ada 2 hari di situ, hari Pesak dan roti tidak beragi. Kemudian dia katakan begini, dia tidak akan menyalibkannya pada perayaan itu, perayaan Pesak dan roti tidak beragi. Jadi jangan dipaksakan dia disalib di situ, tidak ada. Alkitab tidak bilang begitu. Ya. Nah, pertanyaan, 2 hari lagi itu tanggal berapa? Ya nanti kita bahas ya. Kemudian jangan waktu perayaan. Nah, ini perayaan apa maksudnya? Raya Roti Tidak Beragi. Nah, ya. Pesak dan hari Roti Tidak Beragi itu ayat 1 tadi ya. Ada disebutkan di situ. Pertanyaannya adalah tanggal dan bulan berapakah Pesak dirayakan, hari Roti Tidak Beragi dirayakan. Nah, tadi kita baca di Imamat pasal 23 ayat 24. Nah, silakan teman-teman yang sudah difotokopi silakan diisi ya. Tolong dibagi nih. Kalau yang bawa pulpen silakan diisi. Oke. Udah. Oh, ada yang bawa pulpen ya? Aduh. Ya, ada pulpennya saja. Nih, silakan. Silakan teman-teman. Yang di Medan juga sudah dibuat toh. Ini sudah yang pertama nih. Mau diisi. Diisi supaya kita belajar. Ya. Yang pertama itu kan hari raya Pesak. Kemudian hari raya tidak beragi. Nah, untuk mengisi ini kita lihat dulu. Ini. Coba dibaca ini, teman-teman. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tepat. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh
7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu. Nah, jadi bulan pertama tadi kita sudah belajar konsep tadi, bulan itu adalah bulan Nisan. Jadi bulan Nisan pada tanggal 14. Nah, dari sini tadi kita jelas ya, Pesak itu tanggal 14. Domba, saat itulah domba disembelih. Ya kan? Kemudian hari raya roti tidak beragi. Dirayakan berapa hari? 7 hari. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, di sini hari pertama itu ada Mikra Kodes atau pertemuan kudus. Kemudian hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 juga hari ketujuh ada pertemuan kudus. Nah, ini pada hari ini teman-teman kita tidak boleh makan makanan yang mengandung ragi. Mulai hari ini ya. Mulai hari ini. Jadi teman-teman catat itu mulai hari ini tidak boleh makan ragi, makan makanan yang ada raginya. Ini juga diet buat tubuh. Kenapa begitu ya? Ikut saja, itu ada maksudnya. Kenapa kita tidak boleh makan yang beragi? Ya, roti tidak beragi, apalagi kecap, apalagi tempe, tahu, telur Taos. bisa beragi. Kalau lihat pergi supermarket, lihat ini yang beragi ya, jangan dimakan. Tempe, roti-roti Itu beragi kali. bisa beragi dia. Beragi kayaknya kalau ini. Pokoknya masak yang alami saja, beli di pasar sayur, ikan, masak ya. Apa? Jangan hari ini terakhir dong. Hari ini Hari ini sebenarnya sudah tidak boleh ya? Ini tidak apa. Ya, sebenarnya diumumkan dari kemarin mungkin karena tidak ikut jadi ya tidak tahu, tapi teman kan sudah diumumkan. Jadi tidak boleh makan makanan yang mengandung. Apa maksudnya? Tentu ada tujuannya. Tubuh dilatih untuk tidak memakan makanan yang mengandung ragi ya. Jadi makan makanan yang terutama ibu-ibu yang tahu ini. Kalau di bapak-bapak kan jarang tinggal makan saja tuh. Ya, si ibu yang paham ini. Kenapa disuruh? Lakukan saja. Itu pasti ada tujuannya. Dalam setiap tahun kita Bapak Yahweh menganjurkan kita tidak makan ragi. Pasti ada maksudnya. Salah satunya detoksifikasi alami daripada tubuh kita. Ada saatnya juga kita berpuasa total kan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi nanti teman-teman perhatikan, usahakan jangan makan makanan yang beragi. Kemarin saya kan tidak boleh mulai kemarin. Tadi saya makan itu di warung gitu. Saya ambil ini kacang itu ternyata dikasih tempe. Tidak bisa ini. Akhirnya tempenya saya singkirkan. Saya baru padahal banyak saya pilihan, tapi nanti waktu setelah saya taruh wajib. Tapi tempenya saya singkirkan ya. Nah itu. Kemudian pertemuan kudus pada hari ketujuh. Nah, kalau teman-teman baca tadi Markus 14 ayat 1 dan 2 tadi ya. Markus 14 ayat 12 pada hari pertama hari tidak beragi. Nah, itu maksudnya di situ ya. Ini kalau coba dibaca ayat ini ya. Ini kurang pas terjemahannya nih. Coba dibaca. Ini terjemahan TV. Coba silakan dibaca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, teman-teman kalau membaca ini kan sepertinya ada sesuatu yang kurang pas ya. Pada hari pertama roti tidak beragi itu kan tanggal berapa? Tadi. Tanggal 15. Sedangkan domba Paskah disembelih tanggal berapa? 14. Ini kan tidak pas. Jadi ada kata yang kurang. Pada hari pertama roti tidak beragi pada waktu. Masa orang menyembelihnya pada hari pertama? Tidak. Orang menyembelihnya pada tanggal 14. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dia sangat bagus. Dia menambah kata ini ya. Lampau. Sudah lewat. Jadi harusnya ini ayat ini harus ada telah. Harusnya begini. Pada hari pertama roti tidak beragi tanggal 15 Nisan, pada waktu orang telah menyembelih domba Paskah tanggal 12. Jadi seharusnya terjemahannya begini. Nah, di sini baru dia bilang murid-murid,
ke tempat mana kan kau hendak kami pergi mempersiapkan. Jadi Yesus masih hidup pada tanggal 15. Itu. Jadi bukan disalib tanggal 14. 15 juga dia masih hidup. Kan dia masih bicara ini. Nah, malamnya itu baru dia makan. Nah, malamnya itu lah dia ditangkap. Jadi ditangkap 16, besoknya salib. Jadi telah ya. Jadi mengapa sesudah tanggal 15 pagi baru Yesus dan para murid mempersiapkan Pesak? Bukan ini seharusnya dipersiapkan pada tanggal 15 pagi, dimakan pada tanggal 15 malam. Nah, tapi bukan informasi bahwa ada dua sistem kalender yang dipakai pada saat itu. Itu sistem kalender Parisi yang kita pakai sampai hari ini dan sistem kalender Eseni awal. Jadi Yesus memakai kalender Eseni, yang kita pakai adalah kalender Parisi dan itu kita pakai sampai sekarang. Jadi perbedaannya ada ya di sini. Oke, kita lewati saja ini. Nah, kita kembali ke yang tadi ya. Nah, jadi ini isian tadi ya, pertemuan kudus. Ya. Nah, sekarang kalau kita baca tadi 2 hari lagi Pesak, itu Markus 14 tadi ya. 2 hari lagi Pesak. Berarti tanggal berapa itu? Yesus tanggal berapa berbicara itu? 2 hari lagi Pesak. 12 Nisan. 12. Oke, jadi tanggal 12. Nah, sekarang hari apa pada tanggal 12 waktu itu? Hari Senin. Hari apa? Om Seni. Jadi inilah kalender saat Yesua, posisi kalender saat Yesua menjelang salib. Dia bilang 2 hari lagi hari. Nah, sekarang mari buka kitab sucinya. Hari apa itu? Om Rison. Nah, hari apa itu? Tanggal 12 hari apa pada saat itu? Pertanyaan. Yesua ada di mana saat itu? Nah, baca Markus 14 ayat 3. Saat itu Yesua ada di rumah Simon berapa? Duduk makan, ia makan dalam orang apa? Nah, Yesua baru pulang dari mana waktu itu? Yang ngomong begitu. Markus 13 ayat 1. Coba dibaca itu. Yesus keluar dari bait Hamikdas. Ya. Bait suci. Jadi keluar dari bait Hamikdas bait suci. Nah, kalau orang banyak keluar dari bait Hamikdas atau bait suci itu hari apa? Kalau sekarang kan orang keluar gereja hari apa? Rata-rata hari Minggu. Kalau yang itu hari Sabat. Berarti tanggal 12 hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat. Nah, waktu itu waktu Yesus mengajar itu, ya kan? Setelah dia keluar dia mengajar, ibadah. Mengajar itu banyak sekali. Bersihkan di rumah Simon Garapa karena dia undang makan Abdallah. Nah, jadi hari itu adalah hari Sabat. Nah, tinggal isi aja nih teman-teman, hari Sabat. Berarti hari berikutnya adalah hari Rison. Baru ini Selisih, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat, Rison, Senin, Selisih. Isi lagi nih yang nama harinya tadi di bawah. Yang nama harinya itu diisi di bawah. Lengkapi tanggalnya ya. 12, 13, 14, 15, nanti isi. Sabat, Rison, Senin, Selisih, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat, Rison, Senin. Ini dipegang, pegang baik-baik ini, nanti baru kita bahas Markus 14. Nah, ini di sini akan terjawab semua. Akan jelas nanti Yesus disalib pada tanggal berapa, hari apa, dan dia bangkit kapan. 3 malam itu. Tadi kalau itu mundur kan kita dapat di hari Rabu kan. Nah, kalau kita lihat dibuktikan dengan kitab suci hari Rabu enggak itu. Nah, itu. Sudah diisi? Sudah diisi. Cuma yang bawa pulpen. Aduh. Dari bawa pulpen sama sekali enggak? Aduh. Dipoto saja, dipoto. Sudah. Dari foto cepat sudah. Nah, jadi teman-teman, kalender inilah posisi kalender saat Adonai Yeshua HaMashiach menjelang salib. Jadi di sini aja dibahas. Nanti kalau baca
Markus 14 akan sangat jelas karena di sini semua dijelaskan. Ya. Nah, posisi dalam kalender Hebrew pada saat itu. Nah, mari kita lihat ya. Ini tentang penjelasan hari raya roti tidak beragi, hari pertama ya. Kita baca Markus 14. Silakan dibaca ini. Markus 14 ayat 12 hingga yang ke-16. Hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu itu orang telah membeli domba Paskah. Murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang imam, Laki-laki. yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Nah, jadi teman-teman, hari pertama hari itu tidak beragi. Tadi yang pegang itu tanggal berapa? Sudah isi tadi. Tanggal? Hari apa? Selasa ya? Selasa ya? Ini makanya ini penting sekali nih di isinya nih. Hari Selasa. Oke, jadi waktu itu hari Selasa ya. Tanggal berapa? Tanggal 15. Oke. Itu sangat penting tadi, makanya diisi itu karena nanti kita mau masuk ke sini. Jadi dari belajar Torah kita sangkutkan ini sangat jelas ya. Teman-teman di Medan sudah isi kah? Yang di Medan sudah isi? Ya, Pak. Sudah? Ya. Nah, oke. Berarti hari pertama tadi itu hari pertama. Hari apa? Tanggal 15 hari apa? Selasa. Hari Selasa. Selisih. Oke, hari Selasa ya. Oke. Pertanyaan, peristiwa Yesus menyuruh murid itu mempersiapkan makan Pesak. Bila Muhammad konsep Ibrani dengan baik dan benar, persiapan waktu yang dibutuhkan untuk disediakan makanan Pesak, maka kita akan mengetahui peristiwa terjadi pada pagi hari setelah tepilah Sakarit. Ya. Mengapa? Karena membuat roti waktu itu dibakar di atas batu dan itu butuh waktu lama. Kalau sekarang kan pakai oven. Kalau Ibu Ayu bikin oven berapa lama Bu? Kemarin bikinnya? Berapa jam kira-kira dari mulai persiapan? 5 jam. Hah? 5 jam. Ah itu 5 jam loh. Padahal sudah pakai oven itu. Kalau pakai batu itu lebih lama lagi kalau pakai batu kan? Kan dia bakar es batu. Kasih bersih oven lagi, pondok. Ah. Ya jadi cukup lama. Pak Andre punya pengalaman dulu bikin itu, Pak Andre juga ya. Cukup lama kan itu, Pak Andre? Siap, cukup lama itu. Lama. Jadi disuruhnya pagi-pagi itu, setelah doa pagi ya. Jadi 2 murid diutus. Mengapa pagi-pagi hari? Karena untuk mempersiapkan makanan Pesak butuh waktu lama. Jadi membakarnya itu kurang lebih 8 jam. Jadi pagi ya, karena di atas batu dibakar. Pertanyaan, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, tentu yang perlu dipersiapkan adalah koroset. Campuran kacang tanah, apel dan madu. Kemudian air garam dalam wadah khusus. 3 karpas, ada air. 4 meror, rempah pahit. Nah, ini kalau di sini dimaksud oleh loba. Teman-teman kalau tidak ada loba ya, kan ada sawi pare, ada apalagi sawi pahit, ada daun pepaya juga. Baik, sawi pahit lah. Kemudian matsah, roti tidak beragi. Ini yang tadi yang lama dibikin ya. Kalau peri hagapen, buah anggur tanpa ragi, buah segar. Kemudian cawan 4 buah, rakat tempat cuci tangan, kemudian 2 wadah kosong, kemudian lap tangan. Ini kemudian tentu adalah buku petunjuknya ya, sidur. Karena mereka juga dulu sudah punya sidur. Ini kurang lebih yang dipersiapkan. Yang paling lama itu adalah membuat roti tidak beragi, karena dibakar di atas batu. Nah, roti tidak beragi ini campuran tepung, gandum, air, dan minyak zaitun. Dia bakar di atas batu, jadi butuh waktu yang lama, kurang lebih 8 jam. Kalau sekarang ya 3-4 jam bisa ya.
Ulama ini karena dibakar atas batu. Kalau sekarang opon itu bikin lebih cepat. Pada hari pertama ya, tanggal 15. Jadi Kepa disuruh, yang disuruh Kepa dan adalah Yohanan ya. Kenapa dia disuruh? Karena dia orang Ibrani asli. Jadi dia sudah paham cara buatnya. Ya kan? Yohanan dan Kepa dia sangat paham, dan juga memang dia adalah suku guru yang awal ini kan. Yohanan apa Yakobus. Dia membuat matzah. Kemudian kita melihat di sini bahwa yang disuruh ada 2 orang. Diberi tanda itu bahwa itu adalah pria membawa air. Ini bukan tradisi Yahudi ya. Yang mengambil air itu adalah perempuan. Kenapa ini bilang kamu akan ketemu laki-laki? Nah, laki-laki ini adalah kelompok daripada seni awal. Jadi kelompok itu terdiri laki-laki, dan dia percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Kalau orang lain yang kelompok yang lain, Farisi, Saduki, Herodian, dia tidak percaya. Tapi kelompok ini percaya, makanya Yesus selalu mengajar di sana. Makanya bahwa dia bilang, nanti kamu ikut, karena mereka merayakan memang selalu makan matzah selalu pada tanggal 15. Nanti kamu ketemu laki-laki, dia bawa ikut dia. Nanti dia ada rumah di atas. Itu bukan berarti Yesus waktu itu, karena dia sudah biasa di sana. Maka yang tanyakan guru, di mana guru mempersiapkan? Karena dia sering mengajar di sana. Seperti misalnya di sini, kalau saya sering ke sini kan, nanti saya suruh siapa ke sana gini, misalnya pasien nanti ke rumahnya Bu Tami itu nanti lewat wartir masuk ke dalam sini, nanti di rumahnya itu pintu dibuka, nanti sebelah kiri kalau ada kamar mandi di dapurnya di sini itu. Karena saya sudah tahu, karena saya pernah ke sini. Yang di Yesusnya sering mengajar di situ, makanya dia tahu bahwa nanti ada lantai atas, ada ruangan besar di sana akan dipersiapkan. Karena ini sudah kebiasaannya, sering ke situ. Nah, jadi dia Mikra Kodes pada tanggal Mikra Kodes itu tanggal 15 kita mengadakan Mikra Kodes lagi. Nah, malamnya baru mereka makan matzah. Itu tanggal 16 Nisan. Markus 14 ayat 7. Coba dibaca itu setelah malam. Jadi kan 15 ya. 15 dia persiapkan setelah malam, berarti masuk tanggal 16. 16 hari apa? 16 hari apa di sini? Levi. Berarti hari keberapa itu? Hari yang ke? 3. Dua di sini. Oh, iya. Hari kedua toh? Keduanya tanggal 16 ya. Yang kedua pada ini roti tidak beragi. Itu adalah persembahan buah sulung tanggal 16. Nah, setelah malam berarti sudah masuk tanggal 16 Nisan. Di sini Yesus makan Pesak bersama dengan murid. Kemudian setelah makan dia pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian dia masuk ke dalam taman Getsemani. Nah, disinilah dia ditangkap, diadili di rumah imam besar Hanas. Nah, tapi Hanas adalah imam besar yang mengerti Torah, dipilih sesuai dengan Torah. Dia bilang, tidak, saya tidak mau, karena itu bukan urusan saya. Lalu berdoa kepada siapa? Kayafas. Tidak ada 2 imam besar ya, Hanas dan Kayafas. Jadi Kayafas itu adalah imam besar tandingan yang dibentuk oleh tentara Romawi untuk kebutuhan politik. Jadi itu dia tandingan ya. Ya dulu kita ada presiden tandingan, ada gubernur tandingan dan sebagainya ya. Nah, jadi dia kemudian dibawa dia ke Kayafas. Dia diadili di rumah besar. Disitulah ayam berkokok. Jadi ayam berkokok itu pada jam kedua, waktu kedua akhir. Itu kira-kira jam 12 malam. 12 malam. Disitulah dia ayam berkokok. Nah, sampai sekarang pun di seluruh dunia ini, di daerah kita juga kadang-kadang ayam itu bunyi malam toh. Nah, cuma kadang-kadang itu berbeda pengertiannya. Kalau di tempat saya dulu, kalau ada bunyi ayam tengah malam gitu, nanti ada rumah kebakaran. Atau nanti ada orang yang sudah lama sekali tidak pernah datang, akan datang ke kampung itu. Itu mereka. Tapi di beberapa tempat itu berbeda. Dulu janda ada yang hamil.
tempat orang Jawa katanya kalau bunyi ayam begitu, katanya nanti ada yang mau ambil. Bukan. Masing-masing daerah punya tradisi. Gadis. Tapi kalau di Medan kira-kira apa Bu ya? Di Medan bagaimana tuh? Kalau bunyi ayam itu malam-malam kira-kira apa di sana? Ada yang orang asing yang mau datang. Kenapa? Ada orang asing yang mau datang, misalnya ada pengantin mendadak gitu. Dengan orang ini atau orang mati mendadak ya? Itu Bu Lisbeth tahu tuh. Ya semua masing-masing beda. Tapi itu yang dipakai ya. Itu bukan bunyi pagi-pagi. Kalau bunyi pagi-pagi bukan hanya dua. Ayam juga kan bunyi, semuanya akan bunyi, ya kan? Tapi ada juga mengatakan bukan ayam, ini adalah trompet. Bisa saja karena waktu ini kan selalu dibunyikan trompet ya. Pergantian di sini. Di sini bunyi trompet, di sini bunyi trompet, di sini bunyi trompet. Bisa juga itu. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan catatan terjemahan ya bilang ayam ya tidak mungkin itu adalah pagi karena pagi itu akan bunyi semua ayam. Nah, jadi kira-kira di sini ya. Jam 1 malam udah bunyi ayam. Ya, jadi dia tengah malam persis. Dan Dia di sini bangun tempo. apa dia? Ayamku jam 1 malam selalu bunyi. Menandakan sudah subuh gitu, udah dini hari. Kenapa? Ayam biasanya itu jam 1 malam udah bunyi, Pak. Menandakan sudah pergantian hari. Ya. Jadi masing-masing pokoknya orang biasa mempersepsikan berbeda ya. Nah, di sini adalah Kefas menyangkal Yesua. Berapa kali disangkal? 3 kali. 3 kali ya. Ya. Nah, Yohanes 18. Tempat dia menyangkal di rumah Anas. Itu dia menyangkal yang pertama kali. Kemudian Yohanes 18 ayat 24 itu salin saja itu ya. Itu Kefas menyangkal 2 kali. Kemudian ayat 18 Yohanes itu dia ketiga kali di Kayafas. Jadi Yohanes 1 kali, di Kayafas dia yang kedua dan ketiga. Setelah itu ayam Nah, di sini dia menyangkalnya ya. Nah, di sini ada waktu jeda ya, ada waktu jeda istirahat. Jadi Yesus ada di sini, dia di rumah. Kemudian di depan Pilatus, ini tadi yang saya katakan ya. Coba dibaca ayatnya ini. Nah, ini. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, ini kan jam 12. Ini jam 12 Ibrani, bukan jam 12 Indonesia atau Yunani. Kalau jam 12 itu kan berarti dia sudah disalib. Berarti ada dua dong. Satu ngomong-ngomong sama Pilatus, satu disalib. Padahal ini memakai jam Ibrani. Ini bukan jam hari, tapi ini adalah sama dengan jam 6 pagi. Ya. Oke. Kemudian bawa ke Herodes. Kemudian Yesus disalib. Menurut Markus jam 9 atau jam ketiga itu dia disalib. Kemudian ini kegelapan menutupi bumi ya. Antara jam 12 sampai jam 15. Itu berarti awan turun. Itu berarti persembahannya itu diterima. Jadi persembahan buah surung itu diterima. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya di sini. Pas jam 3 itu ya. Mingkah. Jadi waktu mingkah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Persembahannya diterima. Jadi kata mingkat sangat penting, bahwa mingkat itu penting sekali, mengingatkan tentang adanya Yesus Manusia. Kemudian dia persiapan pemakaman, lalu di sini dia persiapan pemakaman, lalu dia ditutup, masuk tanggal hari berikutnya, Kamis. Jadi semestinya dalam konstitusi kalender 17, 18, 19, ya. Itu dalam perhatikan 3 hari 3 malam. Nah, kalau pagi ini kan karena dia telah bangkit, karena bangkitnya di akhir hari Sabat. Jadi sama ya. Jadi dia juga disalib tadi di kalau kita melihat ini dia disalibnya pada hari Rabu tanggal 16. Jadi kita lihat Yesus apa dicatat Besora adalah yang berarti tanggal 16 Nisan. Pertanyaannya, kita sudah dapat tanggal 16 Nisan, hari Rabu. Sekarang tahun berapa? Nah, tahun berapa? Nah,
Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu tentang catatan Kaisar Tiberius. Nah, ini Alkitab sangat lengkap, teman-teman ya. Catatan Kaisar Tiberius. Tahun Yesus disalib dan wafat, tahun kelahiran Yesus. Pembahasan tersendiri. Tahun Yesus disalib. Bisa ditelusuri dari catatan Besora dari apa itu dalam Lukas pasal 3 ayat 1. Silakan teman-teman baca saja di sini. Lukas 3 ayat 1. Oke. Ya, silakan dibaca. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilena. Ayat berikutnya 23. Nah, itu. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesua juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, jadi pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, tahun itulah Yesus dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah umurnya waktu itu 30 tahun kan? Nah, catatan penting ini, tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Pertanyaan, siapa Kaisar Tiberius itu? Tahun berapa yang memerintah? Tahun berapa yang mulai memerintah? Nah, sekarang teman-teman cari di Google Kaisar Tiberius. Gampang. Cari di Google akan dapat begini teman-teman. Nah, itu ada Kaisar Tiberius. Nah, ini orangnya kira-kira seperti ini gambar patungnya ya. Ya. Nah, ini dia catatannya. Dia memerintah 18 September 11 Masehi sampai 16 Maret tahun 37 Masehi. Pendahulunya adalah Agustus, penggantinya adalah Caligula, pasangannya dia dua kali menikah ya. Kemudian ada anaknya Drusus Kaisar, kemudian Tiberius. Nama lengkapnya adalah Tiberius Claudius Nero, nama lahirnya. Dia itu adalah bangsa dinasti Yudean. Ayahnya ada Tiberius Claudius Nero, ibunya ada Livia Drusilla, lahir tanggal 16 November tahun 1442 Masehi di Roma, sebelum Masehi. Meninggal tanggal 16 Maret tahun 30 Masehi, umur 70 tahun di Roma. Dia adalah penganut paganisme. Nah, jadi dari catatan ini kita bisa lihat bahwa dia Kaisar Roma yang kedua. Karena Kaisar Agustus adalah Kaisar yang pertama. Hanya Tiberius Claudius Nero, ibunya Livia Drusilla. Dia lahir tanggal 16 September tahun 14 Masehi di Roma. Kemudian meninggal tanggal 16 Maret tahun 30 Masehi, umur 70 tahun. Agamanya paganisme. Masa pemerintahnya adalah 18 September 14 Masehi sampai dengan 16 Maret tahun 37 Masehi. Nah, dari sini teman-teman, silakan. Ini ada lagi. Nah, silakan isi lagi ya. Nah, dikatakan di sini bahwa tahun 14 Masehi dia mulai memerintah, berakhir pada tanggal tahun 37 Masehi. Jadi tahun pemerintahnya adalah silakan isi lagi ya. Aduh, ada pulpen. Penanya ada di penanya di Budi State berapa? 33 tahun. Ya. Ya, sampai pelayanan 33 tahun saya kok. 33 tahun. Teman-teman di Medan ada punya pulpen kan? Ada punya pulpen teman-teman di Medan ada? Tolong diisi dulu ya. Di
Jadi dia tahun pemerintah pertama adalah tahun 14 Masehi. Nah, silakan diisi. Wah, Pak Andri ada golputnya. Ini ya. Jadi dia mulai memerintah tahun 14 Masehi. Kemudian tahun 14 Masehi. Berikutnya adalah tahun 15, tahun 16, tahun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, ini dia tahun dia memerintah. Tapi tadi Alkitab bahkan pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Saat itu Yesua dibaptis. Nah, sekarang mari kita lihat. Masa pemerintahnya adalah di sini adalah 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang baca lagi di Markus 14 ayat 1 tadi. 14 ayat 1 dibaca lagi coba. Markus 14 ayat 1. Sorry. Lukas, sorry. Maaf. Lukas 3 ayat 1. Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Galilea, dan Trakulitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ya, jadi tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius tahun berapa? 28 Masih. Sekarang kita lanjut dulu ya. Tahun pemerintahannya ke-16, masa pemerintahan ke-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. Nah, umur Yesua. Umur Yesua adalah saat itu pada 19 itu 30 tahun. umur berapa? 30 tahun, tahun 28. Nah, dia dibaptis. Jadi Yesua dibaptis tahun 28 Masehi. Nah, dari sini kita bisa menghitung umur Yesua kan? Dia lama pelayanan kan 3 tahun 6 bulan ya. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, di sini 6 bulan. Berarti Yesua disalib tahun 32 Masehi. Oke, jadi kita sudah dapat. Tadi tanggal 16 Nisan tahun 32 Masehi. Ini tahun. Jadi Alkitab sangat lengkap. Nah, ini kita dapat sekarang ya. Yesua disalib pada tahun 32 Masehi. Nah, jadi kita sudah dapat ya catatan Besora tadi. Yesua disalib tanggal 16 Nisan. Kemudian tahun dia disalib adalah 32. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah tanggal 16 Nisan tahun 32 Masehi adalah hari Rabu? Nah, kira-kira bagaimana menghitungnya ini? Ini kan sudah berapa ribu tahun lalu ini. Kalau kita mau ambil kertas hitung satu, waduh. Kalau macam saya mungkin lampu saya jadi habis nanti. Ya, karena mungkin sudah 200 tahun, salah. Wah, ulang lagi. Berapa banyak kertas yang dipakai? Nah, sekarang ada software namanya Kalua 3. Ya. Siapa yang mampu menghitung ini? Sebab kejadian sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bagaimana cara menghitungnya? Berapa banyak kertas akan dihabiskan dan berapa hari mesti menghabiskan waktu menghitungnya, itu sudah ribuan tahun loh. Belum lagi salah satu hari bingung. Belum lagi kalau salah satu hari, wah pasti pusing. Loh, di mana sih? Nah, Alkitab mengatakan pengetahuan akan bertambah dengan menggunakan iptek. Ya. Nah, ini Daniel kan bilang pengetahuan akan bertambah. Dan apa yang tersembunyi akan disingkapkan pada akhir zaman.
Nah, orang fasik bertambah fasik. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Di situ sangat membantu ya, komputer, laptop, dan sini ada namanya software Kaluah 3. Nah, teman-teman kalau punya ini software Kaluah 3 ya, saya tutup dulu ini ya. Akan lihatkan softwarenya Kaluah 3. Bentar. Ya, software Kaluah 3. Tidak bisa. Why? Hah? Kalau udah nggak mau dia. Oh iya ya. Mana? Ya di Windows. Kiri bawah. Kiri bawah. Iya. Ya itu. Mana saya punya ini? Kaluah 3. Iya dicoba. Saya. Mana Kaluah 3 saya di sini pada ini dulu. Kaluah 3. Nah. Mereka makan tidak mau dianu ya. Iya. Stop lagi. Ada mikroskop. Hah? Tempat search. Mana yang bisa sini? Kaluah. Kita kasih saja. Oke teman-teman, ini karena ini direkam jadi tidak bisa dianu ya. Kita lanjutkan saja yang tadi. Jadi nanti ada software Kaluah 3 teman-teman, yang tinggal dicari ya di situ. Kalau software Kaluah 3 nanti akan dapat bahwa Yesus disalib itu jelas hari Rabu pada tahun 16 Masehi, tahun 3 kalender 16 Nisan tahun 32. Kalau di Ada di ini. nah itu kalau itu dia tidak pas kalau mencari. Ya. Tapi nah nanti kalau dicari di software itu ya. Nah, nanti di akhir ini setelah saya tutup ini baru kita masuk lagi untuk lihat softwarenya itu ya. Karena ini lagi direkam jadi tidak mau dikecilkan. Dari software itu kita akan dapat bahwa tanggal 16 Nisan tahun 32 Mesihi adalah Yom Revi benar ya. Itu pada tanggal 16 Nisan tahun 3792 atau kalender Gregorian adalah 16 April tahun 32 Masehi. Kalendernya waktu Yesus disalib. Jadi benar-benar adalah Rabu. Jadi terbukti benar adanya Yesus disalib wafat adalah Yom Revi 16 Nisan tahun 3792 kalender Hebrew atau 16 April tahun 32 Masehi. Oke, itu adalah kalau kita lihat di kalender. Nah, jadi kesimpulannya adalah menghitung mundur. Tadi kita dapat Yesua dari Yesua bangkit hitung mundur. Yesua wafat adalah hari Rabu, Revi. Kemudian ada catatan Besora. Kita mendapat Yom Revi tanggal 16 Nisan. Dan catatan sejarah Kaisar Tiberius itu kita dapat tahun 32 Masehi. Kemudian dari software kalau 3 kita temukan 16 Nisan tahun 30 Masehi adalah benar jatuh pada hari Rabu. Jadi dengan kemajuan teknologi tadi kita bisa lihat bahwa benar-benar Yesus disalib adalah pada hari Rabu. Jadi bukan hari Jumat. Jadi Roh Kudus sangat cermat, sangat
sangat teliti, sangat tepat, sangat akurat dalam membimbing para penulis besar untuk menulis semua peristiwa yang ada dalam Alkitab. Jadi sangat jelas dia. Cuma selama ini karena kita tidak memahami dalam konsep Ibrani, jadi kita bingung. Kalau kita baca ini 2 hari lagi apa ini? Tanggal berapa ini? Nah, itu jadi padahal kalau kita memahami dengan baik, catatan ini sangat luar biasa. Nah, kalau hari Jumat, bagaimana kalau hari Jumat? Nah, kalau hari Jumat ya di sini ya. Kalau hari Jumat 18 Nisan, 19 Nisan, kemudian Yom Rebi, berarti dia telah bangkit. Berarti dia hanya ini. Nah, 2 malam 1 hari. Itu pun sudah kita ambil malam pada hari Minggu. Ya masih kurang tuh. Ini 2 malam 1 hari. Tidak cocok dengan 3 hari 3 malam. Bagaimana kita mau paksakan? Sampai hari ini pun juga dipaksakan hari Jumat mati Minggu. Masa orang mati kalau peringatan kematian harus selalunya hari Jumat? Kan aneh toh. Namanya lahir, kematian, ya pasti tanggalnya, bukan harinya. Tanggalnya. Nah, ini kan selalu dipaksa hari Jumat. Nah, padahal kalau kita lihat Pesak, sesuai dengan kalender Ibrani, kemarin hari Sabtu jatuhnya. Nah, jadi itu tidak bisa. Nah, ini dengan ilmu apapun kita menerangkan orang tidak akan masuk akal dan kita ditertawai. Mana bisa dia bangkitnya hari Minggu di kubur hari Jumat, lalu itu menghitungnya adalah 3 malam. Kalaupun kita memakai ini ya, ini 2 malam atau 2 siang saja. Kita tarik lagi ke sini misalnya, dihitung, dihitunglah, oke lah hari siang itu mati dihitung, berarti cuma 2 siang 2 malam. Lalu 1 siang 1 malamnya mana lagi? Kan tidak cocok. Nah, itu yang selama ini. Dan kita diserang dengan ini, kita tidak bisa menjawab. Bingung kita. Jadi kesimpulannya ini adalah pembodohan yang luar biasa yang dilakukan Konstantin dan tokoh gereja selama ini yang berpaham Helenisme, yang antisemitik, Yahudi, anti-Torah sejak Konsili Nicea tahun 33 Masehi. Ini berlangsung kurang lebih 2000 tahun. Mengapa Anda percaya cerita saya menjumpol seperti itu? Ayo kembali ke Alkitab, Konsili Ibrani, teks sudah membuktikan Yesus disalib dan wafat, Yom Rebi. Kesimpulan akhir adalah dari pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan sesuai dengan tulisan Besorah, catatan sejarah Yesus disalib wafat adalah pada Yom Rebi tanggal 16 Nisan tahun 3395 itu atau 16 April 32 Masehi kalender. Yesus disalib wafat bukan hari Jumat. Ini warisan pengajaran keliru dan salah kaprah dan tidak ada salah kitabnya, hanya asumsi yang salah atas ayat Alkitab karena pengaruh paham Helenisme yang antisemitik, anti-Yahudi, anti-Torah. Ayo, ini saatnya buang dan tinggalkan yang salah, lakukan dan kerjakan yang benar. Saya paham ya? Apa yang memberkati? Amin. Baik teman-teman, saya akan stop dulu di rekaman.